إنه من سليمان إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. Kami kenal nasabnya, kami kenal kejujurannya, kami kenal amanahnya, kami kenal bagaimana dia menjaga kehormatannya. Dia pun mengajak kepada kami untuk mentauhidkan Allah. Dia pun mengajak kami untuk berkata dengan kata-kata yang jujur, disuruhnya kita amanah, disuruhnya kita silaturahim, disuruhnya kita berbuat baik kepada tetangga, disuruhnya kita untuk tidak melakukan yang haram, melakukan zina, mengucapkan kalimat kotor, memakan harta anak yatim, menuduh manusia baik, wanita baik-baik, berzina, memerintahkan kami beribadah, solat, zakat, puasa, terus disebutkan sampai akhirnya Amr ibn As ini mempengaruhi Najasyi dan mengatakan, ya memang seperti itu, tapi kata Amr ibn As kepada Najasyi itu, dia mengatakan tentang ibunda kalian dan Isa bin Maryam begini dan begitu. Akhirnya kemudian Ja'far ibn Abi Thalib membacakan surah Maryam. Bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Maryam dan Isa. Dalam surah Maryam kan diceritakan. Ketika Najasyi mendengar bagaimana Al-Quran membaca, ketika Ja'far bin Abi Thalib membacakan surah Maryam itu, sampai meleleh air matanya, terpengaruh dengan bacaan Quran. Itu Najasyi yang sudah punya agama, yang sudah yakin dengan Injil, tapi ketika mendengar Quran dia bisa melelehkan air mata, dan akhirnya Najasyi pun masuk Islam. Walaupun cuma satu orang kan yang masuk Islam dari kalangan Ethiopia, ya, rajanya sendiri. Tapi bagaimana Quran itu membawa pengaruh luar biasa ke dalam hati. Pengaruh yang luar biasa ke dalam hati kita dan bisa merubah kita. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik di sini mu'alif hafizahullah taala dalam bab ketiga ini menjadikan Al-Quran sebagai sumber tazkiyatun nufus. Beliau mencantumkan firman Allah Azza wa Jalla di sini, laqad mannallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus pada mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, di mana tugas seorang rasul ini membacakan kepada mereka Al-Quran, ayat-ayat Allah, dan datang membersihkan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka Alkitab dan juga Al-Hikmah, kebijaksanaan. Lihat, salah satu tujuan diturunkan Al-Quran adalah membersihkan jiwa. Kenapa demikian? Apa rahasia kenapa Quran itu bisa membersihkan jiwa-jiwa kita, hati-hati kita? Karena Quran itu petunjuk, Bu. Begini, Bu, ya. Di dalam jasad saya, di dalam jasad ibu, ada hati. Hati ini sangat kecil, tapi memiliki pengaruh yang luar biasa kepada badan dan lingkungan. Padahal dia kecil hati itu. Hanya sekepal saja hati itu kan, Bu. Tapi pengaruhnya luar biasa. Di mana hati kita ini bisa baik dan bisa jahat. Kalau dia baik, terpengaruh seluruh anggota badannya. Kalau dia jahat, terpengaruh juga seluruh anggota badannya. Kata Nabi SAW, idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau hati ini baik, maka baik semuanya. Kalau hati jahat, jahat semuanya. Itulah hati. Hati itu seperti itu. Lah kalau hati seperti ini, pengaruhnya luar biasa hati ini, ya. Orang bisa baik dan orang bisa jahat. Kalau hati yang bisa menentukan arah kemana badan ini harus bergerak, kepada kebaikankah ataukah kepada kejahatankah, kemudian dipenuhi dengan hidayah,
dipenuhi dengan Al-Quran yang merupakan hidayah, yang di dalamnya ada wejangan-wejangan, ada perintah-perintah, ada larangan-larangan, ada kebaikan-kebaikan, saya kira hati itu pasti akan dipenuhi dengan kebaikan. Dan kalau hati dipenuhi dengan kebaikan, anggota badan itu hanya mengikuti saja. Apa kata hati? Kata hati, mata, Quran melarang kau memandang yang haram, pandang yang halal. Maka mata akan memandang yang halal. Telinga, Quran melarang kau mendengar gibah, kau mendengar hal-hal yang dosa. Dengarkan ke yang bagus, dengarkan Quran, dengarkan dzikir, dengarkan nasihat. Maka telinga akan menurut. Kata hati, lisan, jangan kau suka gibah ya. Quran menyuruh tidak boleh gibah. Karena bergibah itu sama dengan memakan bangkai saudaranya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi faitan fakarihtumu. Maka lisan pasti akan berhenti, Bu. Kalau kata hati diam, uskutlah tatakallam, diam, jangan bicara. Ya, pasti akan diam. Kaki jangan melangkah ke yang haram, pasti tidak akan melangkah. Tangan kau jangan berak. Begitulah Al-Quran akan merubah segalanya, Bu. Makanya kenapa Al-Quran itu bisa membersihkan jiwa, karena memang Al-Quran itu sendiri petunjuk, mengarahkan kita kepada yang baik. Bukan hanya sekedar itu, dia adalah obat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Sebagaimana Allah mengatakan, dan kami turunkan Al-Quran itu menjadi obat. Dan di sini Allah katakan, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'idhatum mir rabbikum wa syifaun lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu, dan Quran itu sebagai penyembuh bagi penyakit-penyakit hatimu, penyakit-penyakit di dadamu, dan dia petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lihat, hati kita, Bu, terlampau banyak penyakit kan, Bu. Apalagi di zaman sekarang yang namanya syubhat dan syahwat itu seolah-olah sudah bermain-main di hati kita, Bu. Hari ini hati kita ini nggak ada yang selamat, Bu. Karena hati kita ini hari ini dipenuhi dengan urusan-urusan dunia kan, Bu. Kepengen ini, kepengen itu. Itulah hati kita sekarang. Benci ini, benci itu, hasad kepada si ini, hasad kepada si itu, dengki kepada si ini, dengki kepada si itu, tidak terima, macam-macam lah. Ya. Hati di zaman sekarang ini hampir tidak selamat daripada syubhat dan syahwat. Dan yang bisa mengobati dari dua penyakit ini hanyalah Al-Quran. Quranlah yang akan menyembuhkan penyakit syahwat dan syubhat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu kalau hanya Al-Quran itu kita baca, Bu, tentu tidak ada pengaruhnya sedikit. Kalau ibu baca Quran, ambil Quran, kemudian hanya sekedar baca, Bu, terkadang Quran itu tidak berpengaruh. Ya baca-baca gitu saja kan. Ibu nggak merasa bergetar hatinya, menangis karena membacanya, memikirkan dosa. Kenapa, Bu? Kok kalau kita baca Quran hari ini kok kayaknya itu pengaruhnya kurang? Ya. Pertama, Bu, karena kita ini ketika membaca Quran boleh jadi tidak menghadirkan hati. Tidak menghadirkan hati. Karena Al-Quran itu akan berpengaruh ke dalam hati kita yang membacanya kalau hati kita dihadirkan. Dan itu Allah katakan dalam surah Qaf ayat 37 kan, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Dan Al-Quran itu adalah peringatan. Untuk siapa? Untuk yang punya hati. Jadi kalau hatinya lalai, malas-malas baca Quran, ya nggak ada pengaruhnya lah kan itu. Apalagi baca Quran sambil sekali-kali baca handphone. Nah, apa itu, Bu? Kok jigjag gitu baca Qurannya? Baca satu ayat, balas WA. Baca lagi satu ayat, balas WA. Ini main-main namanya. Ya, kalau baca Quran matikan tuh handphone itu. Fokus, memang betul-betul saya baca Quran. Hadirkan hati. Ya. Yang kedua, Bu, usahakan kalau baca Quran jangan geremeng-geremeng bahasa saya itu. Ya, dikeraskan.
Kan ibu dalam rumah nggak dengar kecuali ibu saja kan. Dalam kamar, ya dikeraskan Bu, karena biasanya mengeraskan membaca Quran itu ada pengaruh tersendiri. Dibandingkan ibu hanya bisik-bisik, itu kurang. Ya. Kemudian juga ibu merasakan ketika baca Quran itu seolah-olah ibu sedang mengkhitab Allah. Seolah-olah ibu sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan setiap ayat. Bu, kalau kita mengajak bicara dengan Allah, maka lakukan salat. Tapi kalau kita merasa diajak bicara Allah, itulah baca Quran. Bedanya salat dengan Quran di situ. Kalau salat ibu ngajak dialog dengan Allah.